berita top dan terupdate timnas hari ini. Emil Audero berharap gabung timnas Indonesia susul Kevin Dix. Prediksi Virgil van Dijk timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia optimis menang menghadapi Cina. Emil Audero pasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Dan Erick Thohir mendapatkan julukan si tangan ajaib. Emil Audero berharap gabung timnas Indonesia susul Kevin Dix. Di che fatica la vita da bomber, andate sulla loro pagina, cliccate il link e donate. Ringrazio per la nomination. Setelah berita Kevin Dix dinyatakan resmi dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia, kiper keturunan Indonesia Belanda Emil Audero Mulyadi mengaku ingin memperkuat timnas Indonesia menyusul Kevin Dix. Berita ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia karena Emil Audero memiliki prestasi dan karir yang mentereng di Liga Italia. Kiper kelahiran Makassar itu sempat membela salah satu klub terbaik Italia, yaitu Inter Milan. Kehadiran Emil Audero akan menjadi kekuatan baru di bawah mister gawang skuad Garuda. Dan kiper berusia 27 tahun itu akan menjadi kiper pelapis mendampingi Martin Paes. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah jika Emil Audero bergabung ke timnas Indonesia setelah sempat menolak karena membela tim nasional Italia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Prediksi Virgil van Dijk timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Hi guys, we're back in Austria, working hard. Liverpool in Nike, amazing, it's fire. Salah satu pemain bintang tim nasional Belanda, Virgil van Dijk, memprediksi peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut pengakuannya, pasukan Merah Putih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai posisi ketiga grup C. Seperti yang diketahui, tim yang keluar sebagai juara grup dan runner-up akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dan tim yang berada di posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak putaran keempat. Berdasarkan rules tersebut, timnas Indonesia diprediksi lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai posisi ketiga grup C. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah dengan prediksi Virgil van Dijk tersebut? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia optimis menang menghadapi Cina. Pada Selasa 15 Oktober, Timnas Indonesia akan melakoni laga menghadapi Cina di match keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini, skuad Garuda optimis akan menang dan meraih 3 poin pertamanya. Dalam 5 pertandingan terakhir, tim nasional Cina belum mendapatkan hasil yang memuaskan di babak kualifikasi Piala Dunia. Semuanya berakhir dengan hasil yang sangat buruk. Hasil buruk itu akan menjadi modal timnas untuk meraih kemenangan perdananya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berapa kira-kira skor di laga timnas Indonesia melawan Cina nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Emil Audero pasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Pemain keturunan Emil Audero kini sudah memberikan keseriusannya untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Bentuk keseriusan yang ditampilkan oleh Emil Audero terlihat saat ia memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Meskipun sempat menolak bergabung ke timnas Indonesia, kiper yang sempat membela Inter Milan itu mulai tertarik setelah melihat Indonesia belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia. Ditambah lagi dengan kehadiran Kevin Dix yang baru saja diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mendapatkan julukan si tangan ajaib. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mendapatkan julukan si tangan ajaib setelah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.
Julukan tersebut disematkan oleh penggemar sepak bola tanah air lantaran pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berhasil membawa sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, mulai dari Jay Itzes, Marcel Gers, Kevin Dix, Martin Paes, hingga pemain-pemain keturunan lainnya. Julukan yang disematkan sebagai si tangan ajaib ini juga disebutkan akan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Urutan pemain keturunan termahal timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berhasil mewujudkan impiannya menciptakan skuad dengan kekuatan dan kualitas Eropa. Program naturalisasi pemain yang telah berjalan dengan baik ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa, bahkan mengejutkan sepak bola dunia. Beberapa pemain keturunan sukses dinaturalisasi dan membawa wajah Garuda tembus sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan saat ini skuad Garuda sudah dihuni oleh beberapa pemain keturunan dengan nilai pasar yang sangat tinggi, bahkan bisa mengalahkan harga pasar tim nasional Vietnam bahkan Thailand. Berikut adalah daftar nilai pasar pemain keturunan timnas Indonesia saat ini. Di urutan pertama adalah Marcel Gers dengan harga pasar 121 miliar, Kevin Dix dengan harga 69,53 miliar, lalu Tom Haye dengan nilai pasar 52,14 miliar, kemudian Kelvin Verdong sebesar 43,45 miliar, dan Jay Itzes dengan nilai pasar 43,45 miliar. Hitung-hitungan timnas Indonesia menang menghadapi Cina. Pasukan Garuda saat ini tengah mempersiapkan diri menyambut pertandingan menghadapi Cina pada Selasa besok 15 Oktober 2024. Berikut hitung-hitungan jika Indonesia berhasil mengalahkan Cina. Jika di laga match kelima ini skuad Garuda sukses mengalahkan Cina, maka tim nasional Indonesia akan langsung meroket ke posisi runner-up grup C sementara dengan total 6 poin. Posisi ini akan menjadi prestasi besar bagi timnas lantaran berhasil bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia. Namun meski demikian, patut kita waspadai agar laga Australia melawan Jepang dimenangkan oleh Jepang. Kemudian pertandingan Arab Saudi melawan Bahrain berakhir dengan skor imbang. Jika hitungan-hitungan tersebut sesuai, maka dipastikan Indonesia akan naik ke posisi klasemen kedua grup C. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.